الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى آخر الزمان. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الفكر وأهل الذكر وأهل التقى وأهل الطاعة ولا تجعلنا وإياه من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadratil Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Bapak Ketua PGRI yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Pasuruan, para guru, pejuang-pejuang pendidikan, insya Allah semuanya adalah ahli surga, karena yang senantiasa menghantarkan anak didik di dalam rangka mengenyam berbagai macam ilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu umum dan ilmu agama. Semoga Bapak dan Ibu semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah COVID yang cukup memprihatinkan seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, momentum yang sekarang ini kita jalani ini adalah momentum pendidikan yang bertepatan dengan era industri 4.0, bertepatan juga dengan kebijakan Merdeka Belajar, bertepatan juga dengan pendidikan kita memasuki abad 21, dan bertepatan juga dengan momentum untuk melaksanakan program-program pendidikan di era kebiasaan baru atau yang lazim dikenal dengan istilah new normal. Masing-masing isu itu tumpang tindih antara satu dengan yang lain, berkaitan dan saling berkelindan, sehingga hampir semuanya itu harus kita cermati, kita kolaborasikan, kita lihat satu persatu, sehingga ada langkah-langkah di bidang pendidikan yang kita laksanakan ini tidak pernah keluar dari koridor semuanya. Mohon host bisa ditayangkan PPT saya supaya bisa dilihat secara bersama-sama. Iya, karena tema yang diangkat oleh PGRI itu adalah ada aspek menyenangkannya, maka pada saat kita melaksanakan program-program pendidikan, termasuk manajemen pendidikan di era new normal ini, harus juga kita laksanakan dengan cara-cara yang menyenangkan. Sehingga aspek-aspek menyenangkan itulah yang ingin juga saya kedepankan pada saat webinar yang sangat berbahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema yang saya ambil adalah manajemen pendidikan
di era revolusi industri 4.0 dan kebiasaan baru. Mohon maaf itu ya, pengetiknya terbalik ini, mestinya O-nya itu setelah V, U-nya itu setelah L, lah, ini terbaliknya. Next. Apa itu revolusi industri? Ya, sekarang juga masih sedang berlangsung Bapak dan Ibu di negara kita ini, dan apa itu kebiasaan baru? Sehingga dunia itu begitu mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini tidak hanya terjadi di dunia maju, tetapi juga terjadi di negara-negara sedang berkembang, bahkan sampai dengan ke pelosok-pelosok. Sedangkan kebiasaan baru adalah pola kehidupan baru yang dipilih oleh seluruh manusia sejagat ini, yang pola-pola baru itu begitu sangat berbeda dengan pola-pola sebelum adanya COVID-19. Dan kita sekarang ini sedang berada di dalam era yang semacam. Next. Iya, inilah tahapan revolusi industri. Ada revolusi industri tahap pertama, ada revolusi industri tahap kedua, ada revolusi industri tahap ketiga, dan ada revolusi industri tahap keempat. Dan sekarang kita ini di dunia yang sedang berada di tahapan yang keempat ini. Semuanya serba banyak yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kehidupan di dunia ini banyak yang berubah, yang dahulunya serba dilaksanakan face to face, tetapi sekarang ini sudah banyak yang dilaksanakan secara interaktif lewat perangkat-perangkat teknologi. Dan perangkat-perangkat teknologi ini sudah dipegang oleh kita semuanya, baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Dan hampir semuanya juga sudah banyak yang mengakses, meskipun ada sebagian kecil yang belum bisa mengakses dengan baik. Tidak ada pilihan lain bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, kecuali harus juga terlibat di dalam proses-proses itu, karena kalau kita tidak mau berubah, kita akan dilindas oleh perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Apalagi di masa COVID ini, perubahan yang tiba-tiba terjadi seperti itu, banyak sekali protokol-protokol kesehatan yang harus kita taati. Mau tidak mau, sebagian di antara kita pada saat melaksanakan pendidikan, termasuk manajemen pendidikan di sekolah, termasuk dalam hal pembelajarannya, juga harus mengikuti protokol-protokol itu. Sehingga yang bertemu secara fisik harus dengan menggunakan protokol yang ketat, sementara yang tidak bertemu secara fisik harus dengan menggunakan proses-proses daring, seperti yang kita alami pada saat pagi hari ini. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah inilah dunia kita yang berubah ini. Kalau dahulu kala semuanya itu serba dilaksanakan secara manual, maka sekarang ini sudah banyak yang disupport lewat internet. Kita berinteraksi banyak menggunakan HP, banyak menggunakan laptop, banyak menggunakan komputer. Semua teknologi terbaru inilah yang banyak membantu kita. Inilah yang kemudian menekan saya pada saat ngaji dulu. Ketika Kiai menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekali puji. Iku lillahi kagungane Allah. Robba kang mengira
ngerani sapa Allah al alamin wong alam kabeh. Ternyata sekarang ini Bapak dan Ibu, alam fisik yang kita alami ini, ada alam lain yang juga kita alami. Dan ternyata alam lain yang sekarang ini sedang berkembang ini adalah alam yang begitu amat sangat luas, yaitu alam maya. Sehingga hal-hal yang bersifat fisik akhirnya banyak ditempatkan di ruang maya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengerani wong alam kabeh, termasuk mengerani wong alam maya. Alam maya ini. Sehingga Rabbul Alamin mengerani wong alam kabeh itu tidak hanya mengerani wong sing berinteraksi dan bertransaksi di dunia fisik, tetapi juga yang berinteraksi dan bertransaksi di dunia maya. Masya Allah, ini ngaji-ngaji masa kecil itu sekarang ini banyak sekali yang muncul bukti kebenarannya justru di era teknologi informasi yang sekarang ini. Dan sekarang ini Bapak dan Ibu, termasuk anak-anak kita semuanya, hanya dengan duduk manis seraya bawa HP, laptop, orang bisa berinteraksi dengan semua manusia di seluruh dunia. Bahkan bisa bertransaksi bisnis, bertransaksi aneka macam pengetahuan, bertransaksi aneka macam kebutuhan, itu semuanya lewat HP. Sambil tiduran bisa, sambil duduk-duduk bisa. Bahkan saat saya mengajar secara daring dengan mahasiswa, saya coba tanya satu-satu anak-anak ini. Karena sekarang kan tidak boleh ini kuliah secara fisik ke UM, datang ke UM. UM-nya dalam tanda petik itu tidak melaksanakan kuliah yang luring. Semuanya kuliah daring. Saya tanya satu-satu ini. Amin, Anda sekarang ini sedang daring di mana ini? Mohon maaf Bapak, saya sekarang ini sedang ngarit di tengah sawah ini, di depan HP. Jadi kuliah ini bisa sambil ngarit begitu. Ada juga yang sambil mencari ikan di sungai, duduk. Ada juga yang sambil membantu ibunya memasak di dapur begitu. Inilah yang perkembangan yang tidak pernah kita bayangkan di era sebelumnya begitu. Jadi di masa Covid ini ternyata di samping ada aspek yang memang menakutkan, aspek khauf, ada aspek rojahnya begitu, tetapi juga ada aspek-aspek kemudahannya, ada aspek-aspek yang membuat kita itu menjadi smart, menjadi cerdas di dalam mengelola kehidupan kita gitu. Sekarang saya tidak pernah membayangkan ini mengajar mahasiswa itu mereka itu berjalan di mana-mana. Bahkan ada juga yang di pasar sambil membantu orang tuanya yang sedang berdagang, Bapak dan Ibu. Jadi kuliah itu akhirnya tidak dibatasi oleh ruang fisik di dalam kelas, tetapi juga menjangkau ke banyak sisi kehidupan, ke banyak ruang-ruang kehidupan. Tapi memang harus hati-hati Bapak dan Ibu ya. Pada saat daring ini kalau tidak hati-hati, jadi kalau pas memang ada hal-hal yang tidak bagus ya memang cepat stop videonya begitu ya. Karena kalau tidak, wah ini aspek-aspek yang tidak bagus itu akan bisa muncul ke situ secara tidak sengaja. Termasuk suaranya itu kalau tidak di-unmute nanti juga akan bisa mengganggu yang berada di ruang virtual. Next. Iya. Nah ini setiap ada perubahan itu pasti ada aspek atau sisi ancamannya, ada aspek sisi peluangnya. Inilah yang diingatkan saya dengan ayat yang saya sebutkan di atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, akan menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi
pergantian antara saat normal dan tidak normal, yang kemudian direformasi menjadi new normal ini, menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Siapakah orang-orang yang berpikir itu? Siapakah ulul albab itu? Pemilik alam pikiran itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik pada saat dia itu berdiri maupun pada saat dia duduk, bahkan pada saat dia itu sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia terus-menerus memikirkan kejadian apa yang ada di langit dan di bumi. Dan setelah dia memikirkan kejadian apa yang berada di langit dan di bumi itu, dia akan terus bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata apa yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Karena itu kemudian dia juga akan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fatina adzaban. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami semuanya ini dari api neraka. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang ahli fikir ini. Dengan adanya kejadian COVID-19, ada kebiasaan baru. Banyak sekali hikmah baru di dalam kehidupan. Termasuk pada saat era revolusi industri keempat. Ancamannya Bapak dan Ibu, secara global banyak sekali lapangan pekerjaan yang kemudian hilang. Dan di masa COVID ini lebih banyak lagi. Kemarin saya baca berita di Australia, perguruan tinggi internasional yang begitu terkenal itu akhirnya harus memberhentikan dosen dan tenaga kependidikannya sejumlah 400 orang. Karena apa? Karena mahasiswa asing yang lazimnya itu lebih banyak di sana, tidak bisa lagi datang ke sana, sehingga tidak ada yang membayar UKT, membayar SPP, membayar biaya hidup, dan pemerintahnya juga tidak mampu membantu karena devisa negaranya juga mengalami penurunan drastis. Terjadi di negara-negara maju, sehingga ini menjadi guncangan di uangnya Bapak dan Ibu. Kita semuanya juga yang diguncang oleh perubahan revolusi industri keempat ini. Para bisnismen, para pengusaha juga semuanya kena. Taksi-taksi online sudah terdisrupsi
oleh taksi online. Berbagai macam jenis perdagangan yang bersifat fisik juga sudah banyak diganti oleh marketplace yang bersifat virtual. Dan ini merata di seluruh dunia dan tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti di negara kita. Dan ini juga yang banyak dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita ternyata jauh lebih pinter dibandingkan dengan kita. Karena itu saya pun juga sinau kepada anak-anak saya juga pada saat mengalami beragam teknologi. Inilah yang jadi ramalan dahulu kala. Kita sedang berada di era kebo nyusu gudel. Bahkan tidak hanya kebo nyusu gudel, sekarang ini kebo juga nyusu anak gudel. Mau tidak mau, kita juga harus terlibat di dalamnya, karena kalau tidak, kita akan terus-menerus tergilas oleh perkembangan iptek yang begitu amat sangat pesat. Luar biasa Bapak dan Ibu ini. Mau pergi kemana-mana, transportasi, tiketing, dan seterusnya, semuanya sudah serba lewat cara-cara lain. Mau naik kereta api, mau naik pesawat, semua tiketingnya juga sudah lewat. Karena itu saya ingat ini pada saat wisuda di Unhas Hasyim As'ari Jombang, Kiai Haji Salahuddin Wahid waktu itu mengundang putra seorang kiai pengasuh pesantren di Gresik yang sangat menguasai teknologi informasi yang bernama Ainun Najib. Ternyata Ainun Najib ini berada di balik Traveloka. Sekarang sudah bermukim di Singapura. Beliau menyampaikan kepada para santri, nah selepas nanti itu para santri itu di Tebu Ireng itu menguasai ilmu agama, belajarlah dua hal ilmu alat. Yang pertama adalah bahasa Inggris, dan yang kedua adalah teknologi informasi. Untuk apa, kata beliau? Supaya bisa berdakwah di seluruh dunia dengan menggunakan dua ilmu alat itu. Karena sekarang ini siapapun yang bisa menguasai dua hal itu, dia akan bisa mengambil kursus gratis dari instruktur terbaik di dunia, dan semuanya itu ada di dunia maya. Jadi ingin kursus apapun itu tersedia di sana, termasuk kursus terbaik kelas dunia. Sehingga bekal yang diperlukan supaya bisa menjadi orang yang terbaik di bidang pendidikan, maka dua ilmu alat itu perlu dikuasai. Yang pertama adalah aspek bahasa, dan yang kedua adalah penguasaan teknologi informasi. Sehingga bisa diperkirakan Bapak dan Ibu ke depan itu, jangan-jangan juga begitu nanti itu. Sekolah itu juga akan makin sedikit pengikutnya, akan semakin sedikit muridnya. Perguruan tinggi juga banyak yang akan terdisrupsi. Karena ketika orang sudah bisa mengakses dunia maya dan mengambil mata pelajaran terbaik di seluruh dunia yang disediakan secara gratis, mau tidak mau mereka itu akan pilih yang gratis dan memilih yang terbaik. Jika tidak ada pilihan lain bagi kita semuanya, kecuali harus mengikuti proses-proses itu supaya tidak ketinggalan. Jangan. Dan sekarang ini kalau saya lihat ini luar biasa ini, termasuk di Pasuruan ini ya. Saya mengikuti Facebooknya Gus Islamuddin Maksum, saya senang sekali. Saya juga sering kali mengikuti pengajiannya, virtualnya Kiai Marzuki Mustama. Ada juga pengajiannya Gus Mustafa Bistri, Kiai Mustafa Bistri ya. Semuanya sekarang ini sudah disajikan lewat dunia maya. Jadi sudah banyak yang berubah, tidak hanya mengandalkan aspek fisik, tetapi sudah beralih ke dunia. Next, ya. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi itu. Maaf.
Jadi hilangnya pekerjaan lama ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya berbagai macam jenis pekerjaan baru. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi dunia, ekonomi negara, ekonomi keluarga, Allah memberikan banyak kemudahan. Inilah yang mengingatkan kita dengan ayat yang menyebutkan inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini juga yang saya alami ini, mengelola mahasiswa di pasar sarjana S2, S3 yang jumlahnya banyak begitu. Luar biasa, siang malam itu melayani mereka Bapak dan Ibu sambil tiduran, karena konsultasinya sekarang itu semuanya lewat HP, lewat grup-grup WA begitu. Sehingga kalau malam mereka itu konsultasi, saya pun juga kadang-kadang menjawab saat itu juga saat malam. Itu ternyata kesulitan-kesulitan yang semacam itu akhirnya juga membuka tabir-tabir kemudahan, termasuk di dunia kerja. Karena itu meskipun ekonomi dunia sulit, negara-negara dimanapun berada di ambang resesi, negara kita juga katanya sedang berada di ambang resesi, cari pekerjaan makin sulit, kita tetap yakin bahwa rezeki Allah itu tetap akan disediakan oleh Allah dengan baik. Kita masih ingat pama ubariku nafsi wa ma min dabatin illa awallahi rizquha. Jadi Allah tidak akan bikin kegermetan di dunia ini kecuali sudah menjamin rezeki. Kan itu meskipun kita berada pada masa-masa yang sulit seperti ini, kita tetap gembira karena semuanya akan tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tetap mau berusaha dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah sendiri. Next. Nah ini perubahan perdagangan ini. Siapa pernah menyangka ini kalau Kodak, studio film yang Daun Cahaya itu sekarang sudah habis. Karena termasuk tukang-tukang foto ini, karena semuanya sudah banyak, bisa memutus sendiri, bikin studio sendiri di rumah begitu, dan tidak usah dicetak, cukup disimpan di dalam HP. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita ramalkan, tidak pernah kita bayangkan di masa dahulu kala, dan sekarang ini betul-betul terjadi. Kalau dahulu kala kita itu pernah mendengar ramalan bahwa di akhir zaman itu pasar itu akan datang ke desa-desa. Sekarang tidak hanya sampai ke desa-desa Bapak dan Ibu, datang sampai ke tempat-tempat tidur kita. Kalau dulu kala saya ini biasanya ibu-ibu wanita ini memang diperlihatkan indah kalau dengan pasar ini. Makanya ada yang bilang kalau wanita itu, ibu-ibu itu stres aja ke pasar saja sembuh. Termasuk istri saya juga begitu. Jadi kalau wanita itu stres saja belanja, gitu, pasti dia akan hilang stresnya gitu. Dan biasanya kalau di pasar itu kerasan sekali menawar, mulai Rp5, Rp10 dan seterusnya. Dan mereka sudah terhibur dengan itu. Kalau saya itu istri saya ke pasar, saya biarkan saja gitu. Saya membaca koran di kendaraan atau di tempat parkir. Sekarang ini Bapak dan Ibu, pasarnya sudah hadir ke HP istri kita, ke anak-anak kita, sehingga mereka beberapa saat belanja di sini. Dan sekarang ini juga saya senang melihat kebiasaan istri saya yang baru ini di masa COVID ini, memenuhi semua kebutuhan keluarga itu dengan panduan YouTube. Bikin roti sendiri, bikin bidang sendiri, pokoknya apa saja dicari di YouTube, semuanya ada dan dipandu. Sehingga di tengah-tengah kesulitan itu ternyata ada aspek kemudahannya. Bikin resep apa saja sudah tinggal dicari di Google, semuanya sudah dapat. Apa ini tidak mudah?
Inilah relevansinya ayat bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Nah, ini sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang Maha Besar. Karena kita ini serba dikasih aneka macam kemudahan di dalam hidup. Next. Sehingga betul sekali kalau Al-Quran menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya kau tidak pernah akan mampu untuk menghitung. Nah ini Bapak dan Ibu, di dunia kesehatan sudah begitu ini. Sekarang sudah banyak layanan-layanan kesehatan yang tanpa dokter di negara maju. Mengoperasikan, Cina sudah mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis. Semua sudah akan digantikan dengan aneka macam perangkat teknologi. Bahkan bisa mendeteksi apa yang diderita oleh seseorang dan apa solusi serta obatnya. Tinggal klik, obat sudah datang sampai di rumah. Ini pun juga akan dialami oleh negara kita, Indonesia, di masa yang akan datang. Dan tanda-tandanya ke sana sudah mulai kelihatan. Coba next. BPJS kita juga, ya next. Layanan kesehatan, ya banyak yang berubah ya. Cina operasikan klinik operasi lanjutkan. BPJS kita sudah bisa kita akses lewat HP kita. Bapak dan Ibu PNS ini kan punya BPJS yang baru kalah askes ini. Nah, begitu saya unduh aplikasi BPJS lewat Play Store, namanya anak saya sudah tercantum di situ. Konsultasi saya setiap ketemu dokter juga sudah tercantum di situ. Penyakit saya terekamnya di situ. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan obat yang diberikan oleh dokter, semuanya terarsipkan di sana. Sehingga pada saat dokter itu ingin melihat rekam mediknya, tidak usah banyak mencari arsip-arsip yang begitu banyak. Cukup melihat apa yang tercantum di HP yang di BPJS Kesehatan Online. Nah, termasuk ini ada chat halo dokter. Kalau kita ini punya keluhan-keluhan, anak kita ada keluhan, kita chat di sana, dokternya sudah menjawab. Resepnya sudah ada di sana. Kalau kita ingin tahu efek samping obat, kita cari di Google, apa efek sampingnya tercantum di sana. Betapa kemudahan-kemudahan itu sudah banyak diberikan oleh Allah kepada kita lewat wasilah teknologi. Lewat wasilah teknologi informasi. Next. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Nah, kita mulai masuk Bapak dan Ibu. Dari sisi kelembagaan sudah banyak alternatif kelembagaan pendidikan yang beroperasi secara online. Di negara maju banyak lembaga pendidikan yang mengalami disruption. Disruption itu ada yang disebut istilah kebangkrutan gulung tikar. Karena apa? Karena banyak aspek-aspek yang tergantikan oleh teknologi, berbiaya rendah, dan disediakan secara gratis. Dari sisi pelayanan sudah banyak tawaran layanan pendidikan berbasis bahkan gratis, berbasis IT dan bahkan gratis. Tidak mustahil layanan pendidikan yang konvensional juga akan terdisrupsi oleh layanan pendidikan yang bersifat online. Dari sisi pendidikan dan tenaga pendidikannya ini Bapak dan Ibu, kalau Indonesia masih lama ini ya, tapi di negara maju sudah banyak yang sudah mulai terjadi. Mulai banyak yang digantikan oleh robot, artificial intelligence, yang memberikan pelajaran pendidikan. Ia tetap tidak bisa menggantikan manusianya, tetap tidak bisa menggantikan guru, tetapi di era yang akan datang, jumlah guru tidak yang dibutuhkan tidak sebanyak yang terjadi seperti sekarang dan di masa yang akan datang,
karena guru-guru pada saat melaksanakan pendidikannya sudah banyak dibantu oleh perangkat-perangkat yang bersifat online. Sekarang ini Bapak dan Ibu ingin saya sampaikan, di UM ini sudah ada yang namanya fasilitas Sipejar. Di Sipejar ini karena online, maka dalam satu semester ini 16 kali pertemuan. Saya bisa merancang tatap muka selama 16 kali pertemuan. Saya rancang dalam satu minggu, sudah bisa untuk 16 kali pertemuan dalam satu semester selama 4 bulan. Di masing-masing pertemuan, saya sediakan RPS-nya. Saya sediakan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Saya sediakan PPT-nya. Saya sediakan videonya. Saya sediakan rekaman. Mahasiswa tinggal mengikuti dan kemudian chatting di antara mereka. Mereka mengerjakan tugas yang dimasukkan ke dalam Sipejar dan bisa dilihat oleh mereka semua. Jadi kalau sebelumnya saya butuh banyak asisten, maka dalam 16 kali pertemuan itu bisa saya persingkat waktu saya. Dan mereka sudah bisa belajar selama 16. Itu dilaksanakan oleh orang yang setua saya, Bapak dan Ibu. Dosen-dosen muda jauh lebih kreatif, Bapak dan Ibu. Pengetahuannya luar biasa, mahasiswa dilingkan kemana-mana. Referensi tidak hanya ke referensi perpustakaannya UM, tetapi dilingkan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia. Sehingga mahasiswa akan terhubung dengan perpustakaan seluruh dunia yang bisa mengambil referensi terbaik. Next. Dari sisi fasilitas pendidikan, sudah banyak fasilitas fisik yang sudah terdisruption oleh fasilitas maya. UM ini mohon maaf, perpustakaannya itu sudah lama sepi, Bapak dan Ibu. Yang justru ramai itu adalah kafe-kafe di sekitar perpustakaan yang menyediakan wifi. Karena mereka lebih suka mengakses secara maya dibandingkan dengan bongkar-bongkar buku di rak-rak perpustakaan. Ya, akhirnya pengelola juga bingung ini. Makanya sekarang ini akhirnya mahasiswa ini berbeda dengan angkatannya para alumni MPD yang lalu-lalu diminta untuk cetak disertasi, tesis sejumlah berapa begitu, membawa berat karena disertasinya itu tebal-tebal. Sekarang tidak, semuanya cukup disetorkan dalam bentuk PDF-nya bisa diupload dan bisa diakses oleh orang seluruh dunia. Enak sekali, bisa dikerjakan di rumah. Konsultasi juga begitu sekarang ini, cukup dengan menggunakan lewat dunia maya. Di UM difasilitasi dengan ada rubrik yang namanya bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Semua di-email di situ, diperbaiki, dikembalikan lagi, dan tanpa ada interaksi fisik. Semua bisa berjalan dengan baik dan enak sekali begitu. Dan mohon maaf, semua pekerjaan ini bisa dilaksanakan sambil layah-layah di tempat tidur, sambil memasak juga bisa. Gitu. Bahkan mohon maaf gitu, pada saat di toilet itu ya, kita sambil lihat HP itu bisa sambil lihat tugasnya mahasiswa Bapak dan Ibu gitu, sehingga lupa dengan aroma yang tidak sedap di sana. Kurang enak apa? Tapi ayala irofiduma tukafibah. Dari sisi komunikasi pembelajaran, banyak komunikasi face to face yang mulai digeser oleh pembelajaran daring dengan online. Bahan-bahan cetak seperti buku, majalah, jurnal yang selama ini itu serba cetak, semuanya bisa diganti dengan e-jurnal. Termasuk ini nih, saya punya grup yang namanya ISMAPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Manajemen Pendidikan Indonesia ini. Nah, di situ ada yang namanya profesor alumni MPD tahun berapa begitu, profesor yang pernah jadi rektor di Unhas, Unhas Makassar, Profesor Aris Munandar. Beliau setiap hari itu share di situ ya, kalau sudah jam 1 jam 2 itu share
aneka macam koran dan majalah sampai 10 gitu. Ada Tempo, ada Gatra, ada Kompas, ada Republika, ada Surya, ada Jawa Pos, semuanya di-share di sana, gratis. Jadi semuanya sudah serba maya dan gratis, sehingga kita itu tinggal menikmati saja mana yang harus kita pilih. Kalau dulu kan pakai langganan, sekarang tidak, semuanya mendapatkan gratis. Orang-orang sumber selama ini banyak dihadirkan ke lembaga pendidikan seperti kiai, rohaniawan, pendeta, pastor, juga sudah mulai digeser oleh rekaman orang-orang sumber yang beredar di YouTube. Dan banyak pengajian online di sana. Saya termasuk penggemarnya Gus Baha ini ya, Gus Bahauddin ini. Wah, ini senang sekali kalau mengikuti pengajian-pengajian beliau yang banyak yang out of the box. Luar biasa itu ya. Semuanya itu. Menurut penuturannya Najwa pada saat diundang ke Sihab dan Sihab, ternyata Gus Baha ini pengikutnya di dunia maya itu luar biasa banyak, followernya luar biasa gitu ya. Ini dakwah pun juga akhirnya menggunakan dunia digital. Karya-karya sastra termasuk cerita-cerita fiktif yang dahulu dibukukan kini tinggal sudah bertebaran di Facebook, di Instagram, di grup WA, di Play Store dan medsos lainnya. Di Play Store itu saya juga mengikuti ini. Pengarang-pengarang sekarang itu pinter, belum dicetak itu sudah laku dijual Bapak dan Ibu di Play Store. Jangan pada saat diunduh di sana, begitu ya. Wah, separuh novelnya itu diberikan secara gratis. Saya ikuti dengan asik sampai separuh. Begitu sudah tertarik ingin melanjutkan, harus klik. Nah, kasih koin dong, gitu Bapak dan Ibu. 16.000, 8.000, 20.000 begitu. Untuk membeli satu bab berapa harganya, 2 bab berapa harganya, 3 bab berapa harganya. Kalau semuanya berapa. Dan selain beli juga di situ ada hadiah. Kalau ingin memberikan hadiah pengarang, bisa di situ mulai 5.000, 10.000 begitu. Sehingga novel yang belum jadi itu kemarin saya lihat itu, dia sudah mendapatkan belum ada 3/4 itu, sudah bisa mendapatkan 15 juta itu dari para pengunjungnya. Semuanya itu bisa lewat Play Store. Nah, luar biasa perubahan-perubahannya semacam itu. Padahal saya dulu Bapak dan Ibu kalau menulis buku diterbitkan oleh Bumi Aksara paling tidak butuh waktu selama 6 bulan. 6 bulan baru terbit. Lah ini sekarang tidak. Karangan belum jadi, diupload di Play Store, diunduh oleh orang, diikuti. Karena itu kadang-kadang pembacanya juga sedikit marah-marah. Sudah ini kok belum selesai, itu saya tunggu-tunggu kok nggak datang-datang. Sangat diri dulu para pengarang itu lewat dunia maya yang seperti itu. Itu yang tidak pernah kita bayangkan dahulu kala. Nah, seperti saya yang royalti juga dapat dari buku itu setelah bukunya laku dijual di pasar. Lah ini tidak. Buku belum selesai, royalti sudah bisa berdatangan. Nah ini karya-karya sastra Bapak dan Ibu. Nah, ini saya ingin share. Anak saya juga begitu, sedang kuliah di Swedia, punya kawan kuliah di Perancis, jarak jauh, kenalnya juga lewat dunia maya. Akhirnya mengarang bersama, diterbitkan oleh Kowanta. Judul bukunya adalah, anak saya karena laki-laki menulis, kamulah laki-laki yang hebat. Terus yang wanita menulis, kamulah wanita yang hebat. Satu buku dengan 2 sisi, bisa dibaca dari depan, bisa dibaca dari belakang. Jadi berjauhan, diterbitkan oleh Kowanta dan sekarang sudah beredar. Ini kan tidak pernah saya bayangkan. Yang satu di Perancis, yang satu di Swedia, tidak pernah ketemu, ngarang bersama, terbit, beredar di Indonesia. Nah ini juga nih Bapak dan Ibu, karya-karya kitab kuning, Bidayatul Hidayah, Safidun Najah, Fikrul Walid, semuanya sudah tersedia secara online, tinggal mengunduh di Play Store. Termasuk ini yang seringkali
kita baca pada saat gibaan, pada saat malakipan, pada saat berjanjian, semuanya itu ada di Play Store dan tinggal mengakses. Enak sekali dunia sekarang ini. Next. Nah, ini yang kita banyak ceritakan tadi ini ya. Jadi pembelajaran daring ini akhirnya lebih fleksibel, bisa dilaksanakan di mana saja. Dan bahkan mohon maaf, pada saat saya menguji disertasi juga begitu, di UMJ Jakarta, di UPI Bandung, di UNES, di UNESA juga banyak dilaksanakan secara daring. Mohon maaf, atasnya bertoga Bapak dan Ibu, juga pakai toga, tapi bawahnya cukup bersarung dan pakai sandal jepit, tidak dalam bahasa agama. Makanya saya ingat dengan pesannya Sayyidina Ali Karamullah Wajhah di dalam yang dikutip di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim, alala tanalul ilma illa bisitatin saumpi ka'amajmu iha dibayanin takain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irasatu ustadin wa tulu zamanin. Nah, ternyata kecerdasan emosional itu adalah wastibarin, sabar. Jadi karya-karya lama itu banyak sekali yang relevan dengan kebutuhan tahun 2020 atau abad 21. Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilakan dengan segala. Alhamdulillah, semangat dalam bicara, bahkan tidak intinya untuk bicara tentang pendidikan. Terima kasih. Untuk itu berikutnya adalah sesi tanya jawab yang tentunya adalah dari teman kita dari Bangil, Beci, Rembang dan Keraton. Yang sudah masuk adalah SMK Beci, ya, silakan SMK Negeri Beci. Baik, SMK Beci. Izin bertanya, Prof. Bagaimana untuk menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mempelajari teknologi informasi terapan, khususnya siswi SMK? Karena di saat seperti ini, peserta didik hanya tertarik pada game dan konten video hiburan semata seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan. Penanya berikutnya. SMP dulu ya, silakan dari teman SMP. SMP Beci. Halo, SMP Beci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SDN Pekoren 1, Prof. Oh iya, Pekoren 1 ya, Rembang ya. Ya, silakan. Mau bertanya, untuk PJJ sekarang ini penilaian yang tepat bagi siswa peserta didik itu yang bagaimana, Prof? Karena kita sedang mengalami pandemi dan kita harus melaksanakan penilaian tersebut, sementara pembelajaran dilakukan melalui PJJ, Prof. Begitu. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih sama-sama. Salam untuk teman-teman di Pekoren. Ya, berikutnya, penanya berikutnya. Ya.
Ada? Teman-teman dari Bangil ada? Ya? Halo? 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 TK Arisan, silakan. Halo, TK Arisan. TK Arisan. Salam, silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya, kami dari DKH Arisan serta terima kasih pada Bapak Prof dan juga Bapak Kepala PGRI, Bapak Iswajudi atas waktunya diberikan kepada kami. Yang kami tanyakan di sini adalah terkait dengan PJJ dan juga wali murid. Yang TK ini biasanya kita itu permasalahan itu banyak di wali murid, karena bagaimana sih cara memberikan penjelasan dan pengarahan kepada wali murid agar beliau itu lebih memahami bahwa kita ini pada masa pandemi ini tidak kita sendiri yang mengalami kesulitan, tetapi juga orang tua. Kita pernah mengadakan suatu webinar untuk wali murid, tetapi yang berminat itu sangat kurang sekali. Bahkan mereka hanya mengikuti, tetapi tidak bisa memberikan semacam penjelasan yang memahami buat mereka. Jadi bagaimana caranya untuk bisa memberikan pengarahan dan penjelasan kepada wali murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Keraton ada? Halo, Keraton. Keraton. SMP Negeri 1 Bangil ya, yang sudah siap, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau bertanya Bapak, di SMP 1 Bangil selama ini masa pandemi kita menggunakan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Selain itu kita juga menggunakan, selain live streaming, kita menggunakan daring dan luring ya. Jadi kita ada yang menggunakan meeting, ada yang menggunakan Dropbox anak datang ke sekolah. Tapi selama ini setelah kita evaluasi itu hanya 77% siswa yang mengikuti. Yang kita tanyakan bagaimanakah untuk pembelajaran yang terbaik biar persentase itu semakin meningkat untuk siswa SMP ini. Jadi mohon saran pembelajaran yang terbaik untuk kita tanya agar persentase anak yang mengikuti semakin baik. Terima kasih waktu ini. Baik, terima kasih Ibu. Ada. Assalamualaikum, dari Keraton Bapak. Dari Keraton, Assalamualaikum. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bapak narasumber, luar biasa sekali. Hari ini bukan hanya ilmu saja yang kita dapat, tetapi sama seperti yang dikatakan moderator, kita di sini dapat siraman rohani ini Bapak luar biasa. Yang kami tanyakan Bapak, ketika kita di pembelajaran jarak jauh dari rumah ini atau pembelajaran daring untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena kebetulan saya adalah guru PAI, itu kami sangat mengalami kesulitan sekali pola pendidikan sama atau karakter kepada peserta didik. Karena kita tahu selama ini dalam pembelajaran daring ini kita kan hanya menyampaikan semacam hanya kognitif saja yang kita berikan kepada mereka materi pembelajaran PAI ini. Padahal di pelajaran PAI ini bukan hanya kognitif saja yang harus disampaikan kepada peserta didik, tetapi juga tentang masalah akhlak ataupun karakter pada mereka. Bagaimana solusinya Bapak ketika kita dalam pembelajaran daring dan online ini agar pembelajaran karakter dan pembelajaran sikap ini bisa tersampaikan juga kepada peserta didik kita. Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman dari Keraton. Prof, ini ada 5 pertanyaan luar biasa, Prof. Mudah-mudahan berkenan. Ini ada lagi, Prof. Ada lagi tambahan ini. SCNP, silakan. SCNP. Halo. SCNP. Ya. Halo. Wah, ini lakonnya ini. Wah, Pak Danji ya. Halo. Halo, Ngempit. Halo. 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 Ngempit, aja Ngempit. Dengar suara saya? Ya? Oh ya. Sementara ada 5 pertanyaan dulu, Prof. Monggo di respon dulu kepada Prof. Kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, sangat bagus. Tetapi ada satu ini yang nanti akan dikupas lebih mendalam oleh orang yang amat sangat ahli, Profesor Bambang Budiono, ternyata terkait dengan aspek penilaian, karena beliau itu adalah S3-nya evaluasi dan riset. Gitu. Yang pertama adalah motivasi. Saya sangat sepakat dengan Bapak bahwa mendidik itu sesungguhnya 2 hal yang berbeda. Suaranya jelas, Bapak dan Ibu? Jelas? Ya. Yang pertama itu adalah membangun memampukan anak didik. Yang kedua itu adalah memaukan. Dalam bahasa lainnya itu, memaukan itu sama dengan membangkitkan motivasi. Kalau aspek kemampuan itu rendah, itu sesungguhnya tidak terlalu menjadi problem. Asal motivasinya itu sangat tinggi. Jadi yang amat sangat dipentingkan itu adalah membangun motivasi mereka. Inilah yang di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim tadi itu disebut dengan hirsim. Kiai-kiai bersemakan dengan rongto yang ilmu, haus dengan ilmu pengetahuan. Inilah barangkali yang patut ditanamkan kepada anak didik kita. Jadi sebodoh apapun orang itu, sulit apapun orang itu untuk memampukan diri, tapi kalau sudah punya motivasi yang sangat tinggi, dia akan bisa diprediksi menjadi orang yang berhasil. Bapak dan Ibu bisa membaca kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Orang yang sangat luar biasa sulit belajar, akhirnya bisa menjadi ulama besar karena dia punya motivasi yang sangat tinggi, punya khirsin yang sangat tinggi. Man jadda wajadda, siapa yang sungguh-sungguh dia akan bisa menuai. Man tolaba say'an wajadda wajadda, siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan. Caranya bagaimana ini? Bisa menggunakan aneka macam motivasi. Memberikan motivasi secara rasional. Bahwa hampir seluruh orang yang sukses dalam kehidupannya itu adalah orang-orang yang berilmu. Tidak ada di dunia itu orang yang sukses itu orang yang berilmu. Bisa ditunjukkan dengan contoh-contoh konkret bahwa orang yang berhasil di berbagai macam kehidupan itu adalah orang-orang yang berilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Bapak dan Ibu, karena Pasuruan ini adalah kota santri, masyarakatnya religius, bisa juga dengan menggunakan motivasi keagamaan. Saya masih terlalu sangat terinspiratif, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya ini juga tidak berasal dari sekolah yang baik sejak sekolah dasar itu. Saya dididik di MI yang gurunya jarang ada, apalagi di MTS ini muridnya habis ini. Karena apa? Karena gurunya jarang masuk. Muridnya banyak yang tidak banyak mampu membayar. Gurunya juga tidak berada dalam keadaan kaya, seringkali tidak masuk, begitu. Sering kosong jamnya begitu. Murid-muridnya banyak orang-orang yang berhasil.
ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi guru besar, banyak yang menjadi guru akar. Ternyata di mana ada satu orang guru yang luar biasa memberikan motivasi secara spiritual, motivasi secara religius, yang itu dilaksanakan secara berulang-ulang sampai dengan saya sekarang itu hafal dan ingat. Boleh saya sharekan motivasi yang diberikan oleh guru agama saya? Beliau seringkali menyampaikan, lubul ilma ngolok ilmu sirotu fa inna tolabahu ngolek etok ae lucum iku ibadatun wis padha karo ibadah. Wadira satuhu nek sira iku gelem nyinaoni ilmu, belajar menelaah, belajar sendiri dengan kawan-kawannya, itu sudah tasbihun, sama dengan membaca tasbih. Fa'innal malaikata setuhuni para malaikat kucum. Begitu beliau kalau menyampaikan kala itu, tadoku meletakkan asbihati sayapnya litolabil kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi hal-hal yang semacam itu terus-menerus diulang kepada siswa-siswinya. Akhirnya mereka yang jumlahnya sedikit, yang jarang diajar itu banyak yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan. Tidak punya buku, cari di rombengan. Bahkan kertas-kertas bekas kala itu juga ditembel-tembel untuk dibaca. Saking hausnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang yang perlu dibangun itu Bapak dan Ibu, itu adalah aspek motivasi. Dan motivasi ini tidak hanya kepada siswanya, tetapi juga kepada guru, kepada orang tuanya. Jadi orang tua, apalagi di sekolah dasar, mengedukasi anak, mengedukasi siswa, juga sekaligus mengedukasi orang tua. Karena memang sesungguhnya tanggung jawab utama pendidikan itu berada di tangan orang tua. Sedangkan guru itu mendapatkan tanggung jawab tambahan, tanggung jawab kedinasan, tanggung jawab kelembagaan, dan tanggung jawab institusi. Mengapa tanggung jawab pendidikan itu sesungguhnya ada lebih banyak ke orang tua? Karena asal muasalnya anak itu karena adanya lewat interaksi cinta kasih lah, kemudian anak itu ada, dan oleh karena itu sesungguhnya yang punya tanggung jawab besar di dalam didik anak itu ada orang tua. Ini barangkali juga yang perlu diedukasi kepada orang tua, sehingga perlu dibangun kerjasama yang sangat baik antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua. Sehingga di masa pandemi yang seperti sekarang ini memang perlu sekali membangun hubungan yang erat antara guru dengan orang tua. Dan di masa pandemi ini saya sepakat dengan Bapak dan Ibu, tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan daring, terutama mereka-mereka yang tidak terjangkau. Maka perlu dilaksanakan dengan luring atau dengan menggunakan dalam bahasanya Arifin, dalam bahasanya mata kuliah hubungan sekolah dengan masyarakat, itu akan dilaksanakan dengan apa yang disebut dengan home visit, kunjungan ke rumah. Saya kebetulan punya adik yang sedang jadi guru sekolah dasar. Dia menjadi guru kelas 1, Bapak dan Ibu. Tapi adik saya ini memang sejak kecil itu terkenal tulus begitu. Kalau kerja itu sungguh-sungguh, mau menyediakan waktu ekstra baik untuk keluarga maupun untuk orang lain, termasuk kepada murid-muridnya. Dia sekian lama sekali di taman kanak-kanak dan di sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah. Tanpa mendapatkan apapun, dia juga sangat tulus untuk mengerjakan. Apalagi setelah dia sekarang ini sudah menjadi PNS. Nah, ketulusannya itulah yang membuat dia itu kemudian senang sekali mengadakan kunjungan ke rumah-rumah, begitu ya, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dan pada saat ditawari apa-apa, dia seringkali menolak. Jangan, kami bisa membawa bekal sendiri. Tetapi karena ketulusannya itu, akhirnya respon dari orang tua itu luar biasa, Bapak dan Ibu.
orang tua itu di dalam grup WA-nya itu katanya malah berebutan menggunakan momen itu untuk berkunjung ke rumahnya, dan dia selalu menyediakan makan bersama. Anak saya tidak mau, adik saya tidak mau, menolak-nolak. Tapi orang tuanya itu punya 1001 macam alasan. Oh maaf, ini saya menyediakan itu karena wetonnya anak saya. Apakah tidak boleh Bu Guru kalau saya ini ingin baca ya anak saya, ingin mendoakan anak saya, bersedekah untuk anak saya. Yang lain juga begitu. Ini momennya momen ulang tahun kami berdua, ulang tahun pernikahan. Apa tidak boleh kalau momennya saya paskan dengan pada saat ada guru kunjung? Rasanya saya kok terhormat kalau guru mau memimpin doanya untuk keluarga. Jadi ketika semuanya dilaksanakan dengan tulus Bapak dan Ibu, respon dari orang tua luar biasa. Tapi sebaliknya ketika ada guru itu mau kunjung ke rumah saja, tolong saya dikasih transport, nanti jangan lupa ya pulsanya saya ditanggung. Banyak diprotes sama orang tua. Hingga akhirnya betul apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu. Man amila solihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat baik itu tidak untuk siapa-siapa, tapi falinafsi, untuk dirinya sendiri. Semuanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan contoh-contoh yang seperti ini sangat baik. Jadi ketika orang itu memberikan dalam bahasa tasawuf disebut dengan bekerja dengan ihsan. Bekerja dengan ihsan itu adalah bekerja, mendidik, melebihi waktu yang disediakan oleh lembaga. Mau ngasih waktu ekstra, tenaga ekstra, bahkan mau menyediakan dana pribadi ekstra, itu balasannya akan luar biasa. Kembali kepada dirinya sendiri. Itu yang selama ini banyak saya dapat informasi yang semacam ini. Bapak dan Ibu, ini tadi ada yang sangat menarik Bapak dan Ibu dari guru PAI ini ya, dari guru PAI ini tentang pembelajaran agama yang juga perlu menanamkan nilai, meningkatkan motivasi, meningkatkan akhlak gitu. Sangat bagus kalau Bapak dan Ibu guru itu berkenan mengemas pembelajaran agama itu dengan menserahkan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang begitu memotivasi, kisah-kisah tentang kebaikan begitu. Karena lewat kisah itulah maka aspek-aspek moralitas itu akan bisa ditanamkan dengan baik. Aspek karakter, aspek akhlak, aspek kelembutan hati itu akan bisa ditanamkan dengan baik. Dan barangkali itulah ajaran yang diberikan oleh Al-Quran kita, karena ayat-ayat Al-Quran kita itu banyak yang mengandung kisah-kisah. Dan kisah itu Bapak dan Ibu bisa dikemas dengan menggunakan kalau sekarang itu ada komik, ada karikatur, ada meme, Anda tahu lah apa namanya itu, generasi milenial gitu ya. Anak-anak juga dicoba yang punya potensi untuk itu, biarlah mereka itu bikin meme tentang itu, biarlah mereka itu juga bikin cerita tentang itu, bisa membuat gambar-gambar tentang itu. Dengan cara yang semacam itu, mereka tidak hanya mendapatkan share cerita dari mulut gurunya, tetapi juga bisa melalui mulut orang lain. Gunakanlah orang sumber yang tersebar yang sekarang ini luar biasa banyak, bisa diakses di mana-mana. Sehingga kita memang perlu banyak mengakses, banyak poster, banyak ini kata-kata mutiara dari para tokoh kita ini, dari siapa itu, Syekh Hermainia, itu juga Habib Syekh juga punya poster-poster yang menginspirasi. Terus kemudian banyak tokoh-tokoh pendidikan yang punya poster-poster menginspirasi. Semuanya itu bisa kita manfaatkan saat. Bapak dan Ibu, memang hasilnya kita tidak seperti pada masa-masa normal ya, langsung bisa melihat. Yang penting kita bisa berusaha dengan sebaik mungkin, dan insya Allah memang soal hidayah itu tetap berada di Pak. Jadi kita dengan berbudi bisa
menguasai hidayah, karena penguasa hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita bekerja dengan baik, saya yakin dengan sendirinya. Ya. Halo, Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu lagi nih tadi ya, penilaian sudah tercakup juga ya, motivasi juga sudah. Oh iya, motivasi kepada orang tua ini Bapak dan Ibu. Ada pelajaran yang sangat bagus dari pembelajaran kontekstual. Dari pembelajaran kontekstual, namanya adalah ada ungkapan yang sangat menarik. Masuklah dikau ke dunia mereka. Kalau dikau sudah berhasil masuk ke dunia mereka, ke dunia orang tua, barulah dikau bawa mereka ke dunia Anda secara perlahan-lahan tetapi pasti. Ini adalah set yang diberikan oleh pembelajaran kontekstual, yang diberikan oleh manajemen yang bersifat kontekstual, begitu. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu itu ingin agar orang tua mau daring, orang tua mau mengikuti, harus tahu alam pikiran mereka. Masuk ke dunia mereka, ke alam pikiran mereka, kemudian Bapak dan Ibu bawa secara lambat atau pasti ke dunia kita. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, memang susah untuk berharap bisa 100%. Karena itu mereka yang tidak bisa daring juga harus dilengkapi dengan luring. Makanya istilahnya sekarang itu adalah blended learning, blended teaching. Ada aspek campurannya. Jadi di masa COVID tetap menggunakan luring, tetapi mereka yang tidak terjangkau menggunakan masa COVID tetap banyak menggunakan daring, tetapi